Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Nanda, halo Siva, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Oke. Alhamdulillah saya juga sehat, Pak. Ya, terima kasih Nanda sama Siva berkenan untuk kita ketemuan lewat Zoom. Mau mereview kenangan selama kamu menjadi murid di SMK Negeri 50 Jakarta. Dan sekarang kalian sudah resmi terdaftar menjadi mahasiswa di perguruan tinggi negeri ya. Nanda, silahkan perkenalkan kamu dulu di SMK 50 jurusan apa, kelas berapa, kemudian sekarang diterima kuliah di mana, jurusan apa, universitas mana, sama jalurnya, jalur tesnya apa ya Nanda. Terus nanti Siva juga gitu. Silahkan Nanda. Ya, bismillah. Perkenalkan, nama saya Ananda Aditya Rashid dari kelas 12 Bisnis Daring dan Pemasaran 2 SMKN 50 Negeri SMKN 50 Jakarta. Ya. Alhamdulillah saya lulus di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Manajemen Dakwah melalui jalur mandiri. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Syifa Khairia Zahra. Saya lulusan dari SMK Negeri 50 Jakarta. Dulunya saya kelas 12 Bisnis Daring dan Pemasaran 2. Alhamdulillah saya lolos jalur SNMPTN dan keterima di Universitas Negeri Jakarta dengan jurusan S1 Pendidikan Bisnis. Alhamdulillah. Selamat untuk Nanda dan Siva. Semoga berkah rezekinya dan nanti lancar kuliahnya. Nah, saya mau flashback nih zamannya Nanda sama Siva dulu baru masuk di Gocap. Boleh diceritain kamu dari SMP mana dan kenapa kalau kamu memilih SMK 50? Silakan. Iya, Pak. Kalau saya berasal dari SMPN 109 Jakarta di daerah Kalimalang. Awalnya kan saya tidak tahu gitu tentang SMK itu apa sih. Tapi diajak teman gitu. Ayo kita daftar di SMK 50. Dan qadarullah dia tapi nggak keterima di SMK 50, malah nyangkutnya di SMK 48. Dan saya nyangkut di SMK 50 Jakarta. Kalau Siva? Kalau saya dari SMP Negeri 149 Jakarta di Cipinang Besar Selatan, tadinya itu sebenarnya saya mau masuknya SMA, cuman karena nilainya yang tidak mendukung, jadi banyak masukan dan saran dari ibu, dari tetangga, pokoknya dari semuanya katanya masuk SMK aja karena banyak benefit yang lebih bisa didapat di SMK gitu, Pak. Kenapa milihnya 50 Siva? Karena deket juga dari rumah saya, terus juga jurusannya disaranin dan cocok sama nilai saya sih, Pak. Oke. Nanda, Siva, apa yang kamu ingat saat pertama kali masuk SMK 50? Iya, kalau saya Pak, pertama kali yang saya ingat pada saat PPDB itu ya, pendaftaran di sekolah, saya nggak terbayang gitu kalau SMK 50 hijau benar asri, terus juga sekolahnya luas. Itu kesan pertama saya ketika masuk di SMK 50 Jakarta. Dan juga sesuai dengan jurusan yang waktu itu saya minati di bisnis daring dan pemasaran. Oke, kalau Siva pertama datang ke Gocap apa? Kalau saya pertama sama juga sih sama kayak Nanda, pas PPDB itu pertama kayak sekolahnya bersih banget nih, terus banyak banget ruang-ruangan yang kayak pengen banget nyoba masuk ruangan itu, udah nggak sabar pengen nyoba gitu. Terus juga lingkungannya hijau gitu. Terus yang pas PPDB itu panitia-panitianya pada baik-baik sih, Pak. Alhamdulillah. Jadi kamu terkesan berdua dengan kebersihan dan kehijauan sekolah kita ya, memang luar biasa. Pohon kita tuh kalau dijumlahin kayaknya ratusan deh. Dari mulai pintu gerbang sampai taman belakang itu loh, tamannya Pak Apri itu kan, aduh, luar biasa. Nah, kamu
generasi yang sempat terkena COVID dan harus belajar di rumah. Tapi pada saat kamu masih belajar di sekolah, masih offline, apa yang kamu kenang? Sekarang saya ke Siva dulu. Apa yang Siva kenang selama belajar mengajar di Gocap itu yang kayaknya nggak bakalan lupa seumur hidup? Silakan Siva. Kalau selama di Gocap yang nggak bakal saya lupa itu selain pembelajarannya apa yang pastinya sangat bermanfaat banget, itu pengalaman organisasi saya sih Pak. Itu nggak bakalan pernah saya lupa sampai kapanpun gitu. Jadi kamu kayak ikut banyak organisasi banget, apa, Neng? organisasi OSIS Pak. Oh, sebagai? Periode pertama saya sebagai sekretaris 2 MPK, periode kedua saya sebagai wakil ketua MPK. Oh, kalau Nanda apa yang bakal Nanda ingat terus selama belajar di Gocap? Yang pertama ya Pak, terkait kedisiplinan sih Pak. Kenapa? Kan kita dididik disiplin, datang harus tepat waktu gitu ya. Kalau dulu kan peraturannya sempat yang telat atau atributnya kurang, disuruh nulis surat. Terus kan ada peraturan baru, yang telat itu disuruh pulang. Jadi yang pertama kesan saya tentang kedisiplinan di SMK 50 Jakarta. Kita benar-benar dididik supaya jadi murid yang disiplin gitu. Alhamdulillah. Nah, waktu belajar online dari pertengahan kelas 11 ya kamu ya, apa yang bakal kamu ingat sampai tua nanti, Siva? Kalau saya sebenarnya sedih sih Pak untuk belajar secara online ini karena kan lebih enakan secara offline ya Pak ya. Yeah. Palingan yang saya kenal itu kayak cara metode belajar yang baru gimana sih pada saat online itu, terus guru-gurunya yang biar mereka tuh masuk gitu ke kita pelajarannya gitu sih Pak. Oke, kalau Nanda? Ya pertama kan terkait corona ya, karena kita belajar di rumah, jadi kita harus survive gitu. Bertahan di kondisi di mana kita nggak boleh belajar secara offline, terus harus diganti dengan belajar daring. Dan kita juga harus menemukan metode yang terbaik gitu Pak. Alhamdulillah. Nah sekarang nih, dari Nanda, siapa sebut 3 nama teman Nanda selama kelas 10 sampai kelas 12 yang bakal Nanda ingat lama, siapa dan kenapa Nanda? 3 ya. Yang pertama kalau laki-laki Pak, kalau saya mungkin ke Gilang Pak. Kenapa karena kamu terkesan dengan Gilang, kenapa? Karena menurut saya banyak belajar dari Gilang gitu, terutama tentang kepemimpinan. Kan Gilang juga pernah menjabat sebagai ketua OSIS gitu ya. Yeah. Saya banyak belajar dari Gilang. Terus kalau untuk perempuan ya ada Rahma, ada Pramudita yang ngebantuin tugas-tugas saya gitu di waktu kelas 11. Satu lagi, udah 2 ya, Rahma sama Pramud. Oke, good. Kalau Siva, siapa 3 teman yang kayaknya nggak bakal kamu lupa dan kenapa? Kalau di kelas 10 saya Nurul sih Pak, karena kita ada temenan dari SMP juga, terus ketemu lagi di SMK, jadi kayak selalu bareng-bareng gitu, selalu kerjasama untuk bantu tugas atau yang lainnya gitu. Kalau untuk kelas 11 dan kelas 12 saya ada Laili dan Sukma, itu mereka sahabat saya, ada di saat saya susah maupun senang, terus ngasih motivasi juga banyak ke saya, terus ngasih banyak pelajaran juga ke saya. Alhamdulillah. Nah, sekarang dari Siva, sebut guru di kelas 10 yang seru dan menyenangkan, nggak bakal kamu lupa, siapa di kelas 11 juga, siapa di kelas 12. Silakan sih Pak. Iya, baik Pak. Kalau di kelas 10 Pak Gunawan sih Pak. Kenapa? Karena cara ngajarnya enak aja gitu, kita enjoy saat menerima pelajarannya, terus ada hal-hal, kalau misalnya kita udah bosan nih belajar, kayak dia cerita-cerita lucu yang bikin kita jadi nggak bosan gitu buat belajar. Kalau di kelas 11 ada Pak Aco sih Pak. Pak Dedi juga sebenarnya yang apa namanya, cara ngajar tuh beda dari guru-guru yang lain, kayak posting di Instagram, jadi kita kenal dunia sosmed kayak gimana gitu. Kalau untuk kelas 12 Bu Aisyah sih Pak, karena dari dia saya belajar kalau
sebenarnya tuh Bu Aisyah nggak galak, tapi dia tegas untuk kebaikan anak-anaknya di depan nanti tuh kayak gimana gitu. Jadi kayak kepake banget ketegasannya Bu Aisyah buat kita. Alhamdulillah. Nanda, siapa guru kelas 10, 11, 12 yang kamu ingat dan kenapa? Ya, kalau tiap guru kan menurut saya punya karakteristik cara mengajar masing-masing ya Pak. Ya. Kalau dari kelas 10, wali kelas saya sendiri yaitu Pak Faisal gitu. Karena menurut saya Pak Faisal orangnya seru, asik gitu. Dan seingat saya juga Pak Faisal nggak pernah marah, walaupun kesel juga nggak pernah sampai marah gitu. Terus kelas 10 lagi masih ada Pak Gunawan juga Pak. Karena Pak Gunawan kan ketemu kita. Dari kelas 10 sampai kelas 12. Pak Gunawan itu cara ngajarnya benar kata Siva, asik gitu. Terus kalau kita udah mulai bosen, ngeluarin jurusan lawakan-lawakannya. Di kelas 11. Ya, kelas 12 satu lagi. Di kelas 11 pastinya Pak Haco juga Pak. Karena Pak Haco mirip-mirip Pak Gunawan gitu, sering ngelawak. Orangnya juga seru, nggak gampang marah gitu. Sip, kelas 12. Dan juga ngajarnya ya di kelas 12 sama. Kalau saya Bu Aisyah Pak, karena Bu Aisyah ngajarin supaya kita nggak neko-neko gitu. Bu Aisyah benar bukan galak tetapi tegas supaya mendidik muridnya menjadi orang yang disiplin gitu. Oke. Good. Nah, sekarang untuk adik-adik yang masih sekolah di Gocap, kelas 10, 11 maupun 12, berdasarkan pengalaman Siva dan Nanda, apa kira-kira yang bisa kamu sampaikan ke mereka, yang bisa mereka manfaatkan selama berada di Gocap? Siva duluan. Ya. Ya, baik Pak. Ya. Untuk adik-adik saya yang di Gocap, bisa yang kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12 itu harus bisa menentukan target dulu sih ke depannya itu mau kayak gimana. Terus di sekolah itu harus bisa ningkatin nilai kita karena itu buat kalau misalkan mau kuliah ataupun mau kerja itu juga bisa. Jadi yang paling utama sih berusaha juga sih, sama-sama berusaha kalau misalkan mau kuliah